Seperti apa mungkin Mbak? Pertengkaran semalam sepertinya lebih panas dari sebelumnya. Ya, kalau saya sih pribadi yang perlu Vicky Prasetyo tahu, karena ini pasti pihak Vicky Prasetyo itu salah paham akan kedatangan saya. Kenapa salah paham? Dia itu udah paranoid duluan nih. Saya datang, saya paranoid. Kenapa? Karena memang saya itu merasa sudah dijanjikan oleh Vicky untuk waktu untuk ketemu. Tapi ternyata memang Vicky tidak ada waktu terus. Ya udah saya ngalah, saya datangi tempat kerjanya, saya bawa anaknya, sekalian juga kan anaknya memang kangen sama dedinya. Jadi sebenarnya itu tuh saya pribadi datang itu perniatannya silaturahmi sebenarnya. Nah, tidak ada yang salah dengan silaturahmi ini menurut saya. Lalu singkat cerita, saya tunggu Vicky Prasetyo kerja selesai di sebuah stasiun televisi gitu kan. Begitu pekerjaan selesai, saya melihat Vicky, dan Vicky kebetulan posisi ada anak saya juga di situ di parkiran lah ya, di parkiran gitu. Anaknya Vicky ya, yang berumur perempuan, berumur 5 tahun, yang namanya Paris ini itu udah berpapasan, sudah melihat dedinya. Nah, kebiasaan Vicky ini kalau ketemu dedinya itu langsung digendong, dicium, terus difoto-foto sama Vicky Prasetyo begitu. Nah, kemarin itu tidak dia lakukan. Di situ pun sudah saya melihat ini ada apa dengan Vicky gitu loh. Apa dia ada masalah di luaran di sana? Kok sampai dia moodnya nggak bagus begitu. Nah, di situ saya memang saya agak di belakang anaknya ya. Saya mendekati Vicky, ketok-ketok kaca mobil ya. Saya ketok-ketok kaca mobil, dibukalah sama Vicky Prasetyo pintu. Ada apa? Turunlah Vicky, mau ngobrol, aku bilang gitu kan. Masa iya, mas saya pikir kan saya perempuan, masa saya harus berdiri di parkiran dalam waktu lama terus ngobrol. Itu kan Vicky juga harusnya tahu lah memperlakukan perempuan yang tidak etis seperti itu. Makanya saya juga meminta Vicky turun-turun yuk, kita ngobrol di restoran, kan memang di situ ada restoran tempat untuk meeting dan ngobrol tuh nyaman gitu. Jadi memang di situ Vicky, ada apa sih? Apaan sih? Apaan sih? Ya apaan? Ngobrol, makanya turun, aku bilang biar tahu ada apa, aku bilang. Di situ Vicky nggak memberikan statement apapun, diam saja menutup kaca mobil. Menutup kaca mobil, terus mengasih kode begini dengan sopirnya untuk jalan. Di situ saya merasa ini pasti Vicky nggak mau ngobrol, artinya nggak mau ngobrol sama saya, gitu kan, nggak mau menemui saya begitu. Ya kan tanggung dong, udah ketemu anaknya, udah ketemu saya, kok nggak ngobrol, kan tanggung nih, kepala tanggung. Saya pikir udah saya buka pintunya, pintu mobil saya buka gitu kan. Lalu saya bilang, Vic, tolonglah hargai, turun, aku bilang, kita ngobrol baik-baik, ngobrol nih, aku bilang. Dan di situ juga ada keamanan security di situ. Saya rasa kan tidak ada keributan, tidak ada apa-apa sebenarnya awal mula loh ya. Awal mulanya seperti itu, tidak ada apa-apa, ada security yang melihat, menyaksikan juga. Nah di sini Vicky ini mulai sedikit ngeyel, nggak mau turun. Saya paksa dia, ayolah ngobrol. Aku bilang gitu kan, ayo turun dulu, aku bilang ngobrol dulu. Di situ Vicky udah mulai keras, udah mulai ada kekasaran. Saya didorong. Setelah saya didorong, saya juga terpancing. Saya pikir mungkin sedang telinganya nggak bagus si Vicky Prasetyo, jadi saya teriakin, turun Vicky, gue bilang begitu. Mungkin nggak dengar kan kalau bicara pelan karena saya pakai masker saat itu. Nah di situ Vicky Prasetyo itu tetap tidak mau turun. Akhirnya ada mobil yang mau lewat, ya, mobil yang mau lewat, mau melintas karena terhalang oleh mobil Vicky Prasetyo yang mau keluar dari area. Lalu tolong ini dulu dong, kata security kan, tolong minggir dulu. Ya gimana caranya minggir? Saya kejepit pintu nih ya kan, saya kejepit pintu gitu kan, terjepit saya posisinya ya kan. Terus security juga sebelah saya, gimana saya bingung gitu kan. Kalau enggak suruh turun lah, Vicky Prasetyo suruh turun, aku bilang. Ya udah oke. Maksudku security juga kasih kode, ya udah ngalah salah satu nih. Ya udah, akhirnya saya mundur, Vicky masuk ke dalam mobil nih, ditutup, akhirnya pergi tanpa ada memberikan alasan, misalnya, oh Vi, nanti kita ketemu besok, atau maaf ya Vi, saya lagi sibuk, bisa nggak nanti setelah saya syuting, atau apa ya, ucapan kata-kata perpisahan lah seharusnya. Maaf ya Vi, gue nggak bisa kali ini, nah next time. Itu dia nggak, gitu kan, nutup pintu langsung pergi. Ini sebenarnya dari karakter sikap Vicky seperti itu, sebenarnya ini yang ada apa-apa nih Vicky sebenarnya, ya kan. Kalau saya mah ya namanya silaturahmi, ya kan, masa silaturahmi saya kalau saya silaturahmi terus saya didorong-dorong, itu kan namanya nggak benar begitu. Jadi ya
Di sini kronologinya seperti itu, ya kan? Dan di saat saya didorong pun anaknya yang bernama Paris ini kan jaraknya antara 1,5 meter atau 2 meter di samping saya, dan anaknya pun agak sedikit bersandar di mobilnya Vicky. Itu saya khawatir, ya, karena saya fokus ke Vicky. Untung aja mobil itu nggak jalan. Kalau mobil itu jalan, pasti anak saya mental. Iya dong. Tapi untungnya sopirnya itu punya hati nurani, dia diam dulu, dia nggak mau jalan. Jadi dia nggak lari gitu ya, karena ada anak kecil yang bersender di mobil itu, termasuk ya itu anaknya Vicky. Jadi kok Vicky di sini kok malah karakternya seperti apa ya? Seperti menurut saya tidak seperti sebelumnya. Kan sebelumnya kalau ketemu anaknya ya digendong, ketawa-tawa, foto-foto biasa aja. Kok ini seperti kayak panik, kayak ketakutan, kayak apa ya? Kayak paranoid gitu ya. Padahal ya saya ini perempuan berjilbab. Apa sih yang bisa saya lakukan terhadap Vicky? Kan gak mungkin aneh-aneh, gak mungkin macam-macam. Tenaga saya pasti kalah sama Vicky Prasetyo kan. Dia laki-laki badannya besar. Kok untuk menghadapi saya kok seperti kayak kelabakan gitu. Seharusnya kan dia apa ya menghadapi seorang perempuan ya harus dia pakai etika, pakai sopan santun, kelembutan lah. Oh ya udah Vi, nanti ya Vi. Pasti Vicky tahu maksud dan tujuan saya menemui Vicky tuh pasti Vicky tahu. Tidak mungkin tidak. Makanya dia sikapnya seperti itu. Ada luka atau memar pas didorong Vicky nggak, Mbak? Kalau luka memar nggak ada sih. Kalau nggak ada, karena memang itu dorongnya kan saya juga ada begini, cuma dorong biasa begini aja sih. Gitu. Yang sifatnya mendorongnya, ya mendorongnya itu juga sifatnya bukan bermaksud untuk kasar. Dia refleks aja. Dia refleks karena dia nggak mau gitu, nggak mau ada saya. Jadi pelan sih. Karena saya nggak pakai high heel. Kalau pas saya pakai high heel pasti saya rubuh karena itu tidak seimbang ya. Saya pakai sendal flat rata gitu ya, nggak jepit, jadi ya saya bisa menyeimbangkan diri. Ya sempet lah kalau bisa didorong, saya sempat ke belakang begini lah. Pasti badan saya juga begini, kedongsok ya bahasanya gitu ya, ke belakang pasti gitu kan. Ya itu sih di depan anaknya yang saya sayangkan, di depan anaknya melihat, menyaksikan bagaimana bapaknya memperlakukan saya dengan kasar menurut saya, karena itu saya didorong gitu kan. Jadi di sini sebenarnya saya tuh ingin ngomong baik-baik gitu ya. Tolong maksud dan tujuan saya tolong pahami dulu gitu. Jangan memberikan statement apapun ya Vicky dan keluarganya bahwa Vivi begini, Vivi begitu. Harus paling tidak telepon saya, temui saya, ya kan, janjian. Kalau dia bukan seorang pengecut, satu keluarga itu ya, setelah kejadian tuh harusnya telepon saya ya. Kalau telepon nggak diangkat, bisa SMS saya, Kak, ada apa sih Kak? Kok rame-rame? Kan bisa. Oh, nggak ada apa-apa, cuma silaturahmi, cuma Vicky aja yang panik. Kan bisa saya begitu jawabannya. Tapi mereka ini tidak dia lakukan, hanya memang ada miss call, tidak terangkat dari adanya Vicky Prasetyo. Dan saya tidak tahu maksud dan tujuannya kan apa, karena dia tidak meninggalkan pesan begitu. Tapi Mbak Vi, tujuan utama untuk ketemu, hal penting apa mungkin yang pengen disampaikan ke Vicky? Hal penting, ada dua hal penting. Kenapa dua hal ini sama-sama penting? Karena bicara anak, pengen ketemu bapaknya. Kedua, kalau memang Vicky ada waktu lebih, saya juga akan menyampaikan perihal keuangan, piutang yang mungkin Vicky lupa. Ya kan wajar saya ngingetin. Itu aja sih, tidak ada yang lain. Jadi Vicky ya nggak tahu karena tidak mau diajak ngobrol saya, makanya dia mana tahu maksud dan tujuan saya begitu.